Ke informasi lain, saudara, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membuat bisnis hotel dan restoran alami penurunan omset drastis. Sejumlah hotel pun mulai mengambil kebijakan merumahkan karyawan mereka lantaran tak mampu membayar biaya operasional yang tinggi. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai menunjukkan dampak negatif pada sektor pariwisata. Sektor perhotelan dan juga restoran mulai terdampak dengan anjloknya pendapatan mereka. Tingkat hunian kamar alias okupansi turun drastis dan kurangnya event dari kegiatan pemerintah membuat hotel dan restoran mulai melakukan penghematan dengan mengurangi hingga 30% karyawannya. Dari sektor operasional dan back office. Jadi kita punya strategi sendiri semua yang DW atau daily worker ini itu kita hilangkan semua. Yang ada dua yang kita lakukan, yang daily worker yang kita keluarkan, yang kita tidak perpanjang lagi, kita rumahkan untuk sementara. Kemudian yang untuk staff kita tidak perpanjang kontraknya jika sudah berakhir, atau kita melakukan unpaid leave dulu. Jadi kita lakukan tidak kita perpanjang kontraknya, kita rumahkan, nanti tetap kita akan komitmennya, kemudian kita lakukan unpaid leave dulu. Saya agak emosional pertanyaan ini karena mau agak berat sekali. Jadi udah hebat sekali kalau kita bisa bertahan 3 bulan. Kecuali pengusahanya itu betul-betul banyak cadangan. Banyak cadangan. Itu akan bisa survive. Tapi dalam kondisi sekarang untuk bisa survive dalam mengelola operasional 3 bulan aja nggak mampu. Sejak kebijakan ini berjalan, okupansi hotel di Makassar sulit mencapai angka 20%. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.